bagaimana mengelola administrasi perkantorannya, ya. Kemudian bagaimana mengelola security-nya. Dan kemudian berikutnya adalah fungsi imaroh. Fungsi imaroh adalah fungsi untuk memakmurkan masjid. Bagaimana masjid itu dicintai oleh masyarakat, ramah untuk semua usia, mulai dari anak-anak, ya, lalu kemudian kanak-kanak, anak-anak, kemudian remaja, pemuda, sampai lansia. Itu semua harus diberikan pelayanan secara baik. Terutama tantangan yang terbesar adalah bagaimana merangkul anak-anak muda supaya cinta kepada masjid. Salah satu bukti contoh masjid antara lain adalah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Ada mini soccernya, ada taman-taman yang indah, sehingga anak-anak muda senang kepada masjid. Ada majelis subuh Gensi. Jadi anak-anak muda kita beri peran bagaimana anak-anak muda yang lain itu suka kepada masjid. Lalu kemudian namanya Remas dan Gensi. Lalu kemudian fungsi tarbiyah, pendidikan itu diawali dari pendidikan non formal maupun pendidikan formal, MI, SD, MTS atau SMP, MA, Madrasah Aliyah atau SMA derajat sampai dengan perguruan tinggi. Nah, kalau ingin mencontoh Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, ada mulai dari KBR sampai perguruan tinggi. Ini tantangan terbesar karena tidak banyak masjid yang mempunyai pendidikan formal. Lalu berikutnya adalah fungsi riayah. Fungsi riayah, fungsi pemeliharaan dan pengembangan masjid. Bagaimana masjid itu dijaga kesuciannya, ya, dijaga kebersihannya, dan dijaga keindahannya. Suci penting, bersih juga penting. Beda ya antara suci dan bersih, beda. Suci belum tentu bersih, bersih juga belum tentu. Jadi suci, bersih, dan indah. Sehingga jamaah itu sholat di sholat masjid itu merasa nyaman dan aman. Aman itu karena security-nya mampu memberikan pengamanan terhadap masjid. Lalu ada fungsi ijtimaiyah, fungsi sosial. Makanya bagaimana memakmurkan masjid dan masjid bisa memakmurkan jamaah. Nah, ini fungsi ijtimaiyah, fungsi sosial. Nah, alhamdulillah ini di beberapa masjid sudah ada masjid memberikan manfaat kepada jamaah dan masyarakat sekitar. Itu yang kita lakukan. Banyak studi dari perguruan tinggi maupun dari berbagai sekolah. Katakanlah ini menjadi semacam wisata edukatif. Kemudian dikembangkan untuk sepak bola mini dan ngantri yang mendaftar. Kenapa kita kemudian mengambil posisi menyiapkan sepak bola mini? Gandengannya adalah sambil menghafal Quran. Jadi program tahfidz dan bola. Ketika kemudian disewakan, maka mereka akan berhenti bermain, mereka sholat dan kembali ke lapangan. Ada Taman Asmaul Husna, ada berbagai tanaman yang bisa dipetik oleh siapa saja. Dan ini menjadi perlintasan di Jawa Timur karena memang dekat dengan tol. Mungkin kalau ada masjid dengan green toilet, insya Allah paling bagus di Indonesia adalah Masjid Nasional Al-Akbar. Yang kita inginkan adalah menjadi referensi bagaimana toilet di masjid tidak sekedar bersih, tidak perlu pakai parfum, tapi dikasihlah bunga sedap malam, anytime. Para ulama, para masyayikh, para kiai, juga para bunyai,
Kalau kiainya disebut, punyainya juga harus disebut ya. Bab kalau kiainya disebut, punyainya dengan rawuh dan sangat perhatian kepada Dewan Masjid Indonesia. Tentu kita doakan mudah-mudahan beliau dianugerahi oleh Allah berupa panjang umur yang barokah, sehat walafiat, tambah sukses dan barokah. Amin ya robbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan Profesor Dr. K.H. Asep Saifuddin Halim, MA, Ketua Dewan Mustasyar PW DMI Jawa Timur. Alhamdulillah, matur nuwun rawuhipun Yai yang 6 walaupun kena efisiensi, mudah-mudahan tetap dilanjutkan Ibu karena manfaatnya sangat-sangat besar. Program PW DM Jawa Timur sangat disupport oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, termasuk UKIM. UKIM adalah merupakan program unggulan Jawa Timur yang merupakan tahunnya adalah tahun ke-7. Kemudian program unggulan yang lain adalah program Masjid Award. Masjid Award ini kita lakukan kurang lebih 3 bulan penilaian, diawali dengan penilaian administratif, lalu kemudian penilaian faktual di lapangan, kemudian dilanjutkan presentasi di Islamic Center ini merupakan final dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Dan alhamdulillah sore hari ini adalah merupakan pemberian penghargaan terhadap masjid-masjid yang berprestasi. Pencegahan dan penanganan permasalahan pertanahan aset Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya mohon izin disilakan untuk bertukar berkas dan kembali menandatangani. Selanjutnya mohon berkenan untuk foto bersama dan menunjukkan berkas yang telah ditandatangani. Terima kasih. Untuk Kepala BPN, kami persilakan untuk kembali menandatangani dan mohon berkenan untuk menunjukkan dan foto bersama dengan menunjukkan berkas yang sudah ditandatangani. Kami persilakan untuk Rektor ITS. Kemudian mohon izin untuk foto dan menunjukkan berkas yang telah ditandatangani. Baik, penandatangan untuk Ketua PW DMI Jawa Timur. Juara 2, Masjid Miftahul Jannah, Kabupaten Blitar. Juara 3, Masjid RMAA, Jokornegoro, Kabupaten Ponorogo. Harapan 1,
Masjid Muhammadiyah GSI Kota Surabaya. Harapan 1 Masjid Darussalam Kabupaten Gresik. Dan Pamekasan. Harapan 2 Masjid Nurul SMAN 2 Kabupaten Bondowoso. Harapan 3 Masjid Al-Muhajirin Kota Surabaya. Kategori selanjutnya yaitu Masjid Kampung atau Perumahan. Juara 1 Masjid Al-Khalid dari Kota Kediri. Juara Selanjutnya kepada Bapak Rudi Abdillah dari Masjid Al-Amin Kabupaten Pasuruan. Untuk Gubernur Jawa Timur merapat. Mohon izin untuk foto akan kami pandu, dan foto yang pertama akan ada pose terlebih dahulu, pose formal terlebih dahulu. 3, 2, 1. Sekali lagi,